A Day in My Life-ku hari ini jelajah ke 3 pulau di Kepulauan Seribu. Kota besar Jakarta tidak hanya bicara tentang kemacetan, hiruk-pikuk perkantoran, maupun polusi udara yang tidak sejuk. Akan tetapi, kota metropolitan ini memiliki banyak wisata alam yang menarik, salah satunya di Kepulauan Seribu. Melakukan perjalanan dari Jakarta Pusat, kali ini gue bersama istri menempuh perjalanan sekitar 45 menit ke dermaga Kamal Muara. Cukup merogoh kocek 127.000 per orang. Paket tersebut sudah termasuk akomodasi menggunakan kapal nelayan dan juga makan siang. Perjalanan dari dermaga Kamal Muara menuju Pulau Kelor memakan waktu kurang lebih 30 menit. Ditemani semilir angin laut, kalian juga dapat menikmati pemandangan laut kota Jakarta. Dari kejauhan, sudah terlihat jelas Pulau Kelor beserta sisa bangunan masa peninggalan Belanda. Pasirnya yang sangat putih, pulau ini kerap dijadikan tempat untuk syuting maupun foto prawedding. Oh iya, bagi kalian yang gemar memancing, pulau ini juga merupakan surga bagi para pemancing ikan kerapu. Oke teman-teman, kita sudah berada di Pulau Kelor. Suasananya juga cukup cerah teman-teman. Kita akan jelajah ke 3 pulau. Pulaunya cukup kecil nih teman-teman. Pulau pertama adalah Pulau Kelor, ya. Ini adalah bangunan peninggalan Belanda. Banyak orang mancing. Ini adalah Pulau Kelor, teman-teman. Benteng Martelo. Kita cek isinya. Oh iya, sok motor dulu. Benteng Martelo ini dibangun Belanda tahun 1850 sebagai bagian dari sistem pertahanan laut kota Batavia. Di sisi lain juga di sini banyak banget yang sedang memancing. Banyak juga kapal-kapal yang sedang bersandar. Pasirnya juga putih, teman-teman. Suasananya juga cukup cerah di sini. Dan bentar lagi kita akan sabut untuk lanjut ke pulau selanjutnya di Pulau Onrus. Tetap stay di channel gue ya teman-teman. Dan setelah ini gue langsung berlayar menuju ke Pulau Onrus. Jaraknya sekitar 10 menit dari Pulau Kelor. Akhirnya sampai juga di Pulau Onrus.
Di depan terdapat kincir angin yang menjadi tempat favorit para pengunjung untuk bersuah foto. Bersama rombongan lain, gua didampingi pemandu wisata untuk menjelajahi pulau ini. Oke, nanti kita akan mengajak teman-teman. Di sini ada museum Pulau Onrus. Dulunya dikenal dengan nama Rumah Dokter. Ngajak siapa Rumah Dokter ini? Terus juga ada penjaraannya juga di Pulau Onrus. Jadi ada sistem gladiator di tengah-tengah penjara untuk mengurangi para tahanan berada di pulau ini. Ada sistem pengaduan orang. Itu populer di masa Jepang. Karena Jepang tahun 1942 sudah menguasai Batavia pada pulau. Nah, yang suka misteri-misteri, kita nanti healing, kita akan menuju ke makam kompleks makam Belanda. Informasinya yang sampai berkembang di pulau ini fakta atau mistis ya, karena banyak yang terlihat ada penampakan itu. Nah, sampai sekarang ada satu makam kompleks makam Belanda yang bernama Maria van der Velde yang sampai sekarang ceritanya begitu. Nanti kita ke sana, ada puisinya dan juga siapa sih kuburannya. Oke, minat kan? Ya, nggak usah minat. Nggak minat ya. Jangan stigma kita itu setiap kunjungan ke museum hal-hal yang ibaratnya mistis dan seru banget. Yang penting kita healing sejarah. Emang masa kekinian harus seperti ini wisatanya ya, teman-teman. Nah, selain itu juga di sini juga ada ruang bawah tanah nih, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah ke foto tua, sama persis keadaannya ruang bawah tanah yang di tempat kota tua masih tersisa di Pulau Onrus. Keadaannya seperti apa ya? Nanti kita akan ke sana. Terlebih dahulu nih, sebelum saya akan mengajak ke tempat yang saya tadi sudah sampaikan, saya akan berbagi informasi tentang nama Onrus ini, teman-teman ya. Kenapa mereka menamakan pulau ini dengan nama Onrus? Jadi Onrus namanya diambil dari aktivitas pulaunya. Jadi kegiatan VOC atau Belanda itu bermula di pulau ini, dari docking kapal, dari tempat penangkapan merebak. Ya sibuknya berada di pulau ini. Karena saking sibuknya, akhirnya mereka menamakan pulau ini dengan nama Onrus, yang artinya pulau yang tidak pernah istirahat. Gitu. Ya, Onrus, neverless, atau dalam bahasa Inggris Unrest. Unrest ya. Kali ini kita mengunjungi rumah dokter yang masih utuh, yang dilengkapi benda-benda bersejarah peninggalan Belanda. Nah, ini salah satu bangunan yang sudah direnov atau yang sempat sudah dipugar ya. Karena dulunya ini adalah rumah dokter, hanya untuk famili dokter atau keluarga dokter yang bisa stay di rumah ini yang mengepalai rumah sakit yang ada di sana. 1972 pulau dijadikan sebagai cagar budaya, artinya bangunan yang di depan kakak-kakak semuanya ini diubah fungsinya sebagai museum. Makanya kita bisa lihat ada panel-panel informasi tentang Benteng Martello, Pulau Kelor, Bidadari, dan tidak pernah terjadi di pulau ini seperti apa. Oke? Saya akan ajak masuk, mau? Mau. Iya mau dong ya, gratis kok. Pulau ini banyak menyimpan sekali sejarah karena dulunya pernah digunakan untuk beragam hal pada zaman kolonial Belanda. Di dalam rumah dokter ini masih banyak tersimpan peninggalan arkeologi, terutama pada peninggalan kolonial Belanda. Keren ya, pastinya. Karena gini, sebelum mereka buat Batavia atau kita kenal sekarang penjara di kota tua, itu bangunan yang pertama mereka bangun, kota yang pertama itu di Pulau Onrus. Nah, kenapa kok bangunnya lebih padat? Yang kedua di pulau ini karena mereka tambah fungsinya sebagai tempat militer. Takut akan ada serangan balik dari Inggris. Di masa penjajahan Belanda dulu, pulau ini sempat menjadi pusat bongkar muat untuk galangan kapal dan komoditas dagang VOC milik mereka. Pada tahun 1991 sampai 1993, Pulau Onrus dijadikan tempat karantina haji yang bepergian dengan memanfaatkan kapal laut. Ketakutan Belanda kala itu terhadap jamaah haji yang memberontak usai beribadah membuatnya mengeluarkan peraturan. Jamaah calon haji harus menjalani karantina terlebih dahulu sebelum berangkat dan dikarantina lagi setelah pulang beribadah. Terdapat juga pohon beringin dan juga bangunan-bangunan tua bekas penjajahan, lalu komplek pemakaman Belanda serta bangunan-bangunan yang sudah hancur bekas karantina haji. Setelah menikmati perjalanan di Pulau Kelor dan Onrus, kali ini gue langsung lanjut ke pulau yang terakhir, yaitu Pulau Cipir. Pulau ini lebih kecil dari Pulau Onrus, tapi lebih besar dari Pulau Kelor. Pulau Cipir ini memiliki panorama yang cukup indah, bentangan alam dan pasir putihnya membuat siapapun akan terkesima. Patut kalian coba liburan ke pulau ini
dengan mengajak keluarga ataupun pasangan maupun bersama teman-teman. Seperti di pulau-pulau lain, Pulau Cipir juga banyak sekali dikunjungi oleh para wisatawan, terutama pada akhir pekan. Di tempat yang satu ini, seringkali dijadikan tempat untuk lokasi fotografi maupun spot foto bagi kalian yang sedang liburan. Kebetulan cuaca di hari ini cukup cerah, jadi banyak banget wisatawan yang datang ke Pulau Cipir. Di Pulau Cipir ini juga terdapat warisan peninggalan Belanda berupa beberapa runtuhan bangunan-bangunan kuno yang bentuknya tidak beraturan lagi. Di Pulau Cipir ini hampir sama kayak di Onrus, banyak bangunan tua. Meriam peninggalan penjajahan Belanda. Pulaunya kecil nih, Pulau Cipir. Tak jarang kesan merinding kerap dirasakan, apalagi ribunya pepohonan membuat suasana menjadi gelap. Selain itu, tempat ini juga pernah menjadi tempat persinggahan para jemaah haji, baik yang sedang pulang maupun yang akan berangkat. Oke, mungkin cukup di sini dulu ya video gue kali ini. Jangan lupa like dan nyalakan tombol lonceng serta subscribe channel gue. Nantikan terus video-video gue berikutnya. Terima kasih.